Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video sebelumnya kawan-kawan, saya ulas sebuah partai di turnamen Bad-Pistian tahun 1922 antara Siegbert Tarasche melawan Alexander Alekhine. Dan ada beberapa kawan-kawan di kolom komentar ingin request satu partai lagi di turnamen ini. Setelah saya pilah-pilah beberapa partai, pilihan saya jatuh pada partai antara Ernest Granville versus Richard Reti. Ernest Granville ini pecatur berkebangsaan Austria yang mempopulerkan pembukaan Granville Defense. Sedangkan Richard Reti berkebangsaan Austria-Hungaria yang mempopulerkan pembukaan Reti Opening. Berikut inilah kawan-kawan contoh dari jalur utama atau mainline dari Granville Defense. Yaitu Granville Defense ini terjadi pada permainan pion D4, kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Inilah jalur utama atau mainline dari Granville Defense yang diperkenalkan oleh Ernest Granville saat berhadapan dengan Savelye Tatakower. Akan tetapi permainan itu berakhir draw atau remis. Sedangkan pada turnamen yang lain kawan-kawan di tahun yang sama, tahun 1922, berhadapan dengan Alexander Alekhine, Granville Defense berhasil dimainkan oleh Ernest Granville mengalahkan Alexander Alekhine. Sedangkan untuk pembukaan Reti kawan-kawan yang dikenalkan oleh Richard Reti ini diawali dengan kuda F3. Inilah pembukaan Reti Opening, yang biasanya bisa bertransposisi menjadi beberapa varian pembukaan seperti pembukaan Inggris ataupun kemudian berlanjut dengan Catalan Opening. Oke, kita langsung saja kawan-kawan lihat permainan antara Ernest Granville melawan Richard Reti. Di sini Ernest Granville memegang putih, Richard Reti memegang hitam. Tentu kedua pemain tidak akan bermain atau tidak bisa bermain dengan variasinya masing-masing. Granville memulai permainan dengan pion D4, Richard Reti membalasnya dengan kuda F6, pion C4, pion D6, kuda F3, gajah F5, kuda C3, pion H6, pion G3. Di sini kita dapati permainan dengan Old Indian Defense atau permainan Hindia kuno. Permainan berlanjut dengan pion C6 oleh Richard Reti dan gajah G2 lanjut Granville. Menteri Putih ke C8 bersiap menempatkan gajahnya ke peta H3 untuk bertukar gajah peta terang. Ancaman ini diantisipasi oleh Granville memainkan pion H3, tidak melakukan rokade pendek. Richard Reti melanjutkan pengembangan kuda D7, kuda ke D2, lanjut Granville. Sebetulnya kawan-kawan, pada posisi seperti ini, langkah alternatif yang disarankan oleh engine ataupun stockfish, putih bisa melakukan rokade pendek ataupun bisa melangkahkan pion D5. Tapi Ernest Granville memainkan kuda ke D2, mempersiapkan pionnya yang ada di lajur E ini untuk didorong ke depan. Richard Reti meresponnya dengan pion E5, pion D5, gajah ke E7 bersiap untuk rokade pendek. Dan Granville pun mendorong pion E4 mengancam gajah mundur ke H7. Ernest Granville masih menunda keinginannya untuk rokade pendek. Dia memainkan menteri ke E2. Richard Reti rokade pendek. Lagi-lagi Ernest Granville menunda rokadenya kawan-kawan. Dia melakukan manuver dengan kuda ke F1, bersiap menempati peta E3. Padahal langkah terbaik bagi putih di posisi seperti ini adalah melakukan rokade pendek. Tapi Ernest Granville memilih kuda ke F1. Richard Reti melanjutkan langkahnya dengan pion C pukul pion D5, dipukul balik dengan pion C dan kuda hitam ke C5, memberi tekanan pada pion putih E4. Langkah ini untuk mencegah kuda putih menempati peta E3. Apabila kuda putih ke peta E3, pion pusat putih ini akan tewas. Ernest Granville pun memainkan pion G3 merubah rencananya, mengosongkan peta G3 untuk ditempati kuda di langkah berikutnya. Sebetulnya kawan-kawan sampai langkah ke-12 tadi, posisi putih masih cukup baik. Akan tetapi setelah menunda untuk melakukan rokade,
Richard Reti mendapatkan tempo untuk menekan putih. Kini giliran Richard Reti untuk melangkah. Kira-kira langkah terbaik apa yang diperbuat oleh Richard Reti di langkah selanjutnya untuk melanjutkan tekanannya pada pertahanan putih? Di sini Richard Reti mengorbankan pion di B5. Terlihat dia mengorbankan pionnya ini kawan-kawan, akan tetapi pion ini tidak gratis. Apabila di sini kuda pukul pion, maka putih akan kehilangan pion pusatnya. Begitu juga kawan-kawan di posisi seperti ini, apabila menteri yang pukul pion, tetap saja putih akan kehilangan pion pusatnya. Jika putih meneruskan langkah dengan kuda pukul kuda, gajah akan pukul kuda. Posisi hitam jauh lebih baik di variasi seperti ini. Di posisi seperti ini kawan-kawan, Ernest Granville tidak menerima pengorbanan pion B5 ini. Dia memainkan kuda ke G3, memperkuat posisi pionnya di E4. Serangan Richard Reti berlanjut dengan pion B4 mengancam kuda ke D1. Kini kita sudah di langkah ke-16 kawan-kawan. Kita sudah menemui momen-momen krusial di game kali ini. Jika kawan-kawan tertarik untuk menebak kelanjutan dari serangan Richard Reti ini, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik dari Richard Reti. Mungkin agak susah kawan-kawan kelanjutan langkah dari Richard Reti ini. Di sini Richard Reti membuat langkah pengorbanan dengan kuda pukul pion D5. Apa maksud dari pengorbanan yang dilakukan oleh Richard Reti ini kawan-kawan? Kita lihat langkah-langkah berikutnya. Di sini pengorbanan diterima pion pukul kuda. Dan Richard Reti pun melanjutkan serangannya dengan kuda ke D3 skak. Inilah maksud dari Richard Reti mengorbankan kudanya pukul pion D5 tadi. Bertujuan untuk membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Sehingga kuda hitam mendapatkan dukungan dari gajah untuk skak raja ini. Raja putih bergeser ke D2. Di sini apabila Raja Putih bergeser ke F1, kuda akan pukul gajah. Ernest Granville pun menggeser rajanya ke D2. Richard Reti melanjutkan langkah kudanya ke F4 menggarpu menteri serta gajah di G2. Menteri pun ke F3. Lihat kawan-kawan, kuda ini sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pertahanan putih. Kuda ini menghukum Raja Putih karena telat untuk melakukan rokade. Serangan berlanjut dari Richard Reti, menteri ke C2 skak, raja ke E1, kuda ke D3 skak, raja ke F1, kuda pukul gajah. Granville melanjutkan langkahnya dengan kuda ke F5, memblokade diagonal petak terang sekaligus menyerang gajah di E7. Gajah pun ke G5 memperkuat posisi kudanya di C1 sekaligus mengontrol penuh diagonal petak C1 G5. Karena langkah kuda ini yang cukup berbahaya kawan-kawan di langkah-langkah sebelumnya, akhirnya Ernest Granville memutuskan untuk memukul kuda ini. Granville menukarkan betengnya dengan kuda, gajah pukul beteng. Granville melanjutkan langkahnya dengan kuda ke E3 mengancam menteri. Gajah pukul kuda dipukul balik dengan pion. Apabila dipukul balik dengan kuda, menteri hitam akan pukul pion B2. Selanjutnya mungkin akan menggeser betengnya untuk menempati lajur C yang sudah terbuka dan mempersiapkan serangan lanjutan berikutnya. Di sini Ernest Granville memukul balik dengan pion. Dan Richard Reti pun melanjutkan langkah atau rencananya untuk menyederhanakan permainan dengan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion B2. Di sini Ernest Granville memutuskan untuk menyudahi permainan, menyerah di langkah ke-26 kawan-kawan. Tentu alasan yang logis bagi Granville untuk menyudahi permainan, karena dia kalah dengan 2 pion dan kalah kualitas perwira. Akan saya tunjukkan satu kombinasi yang mungkin terjadi apabila permainan akan tetap dilanjutkan. Apabila putih mencoba memberi tekanan pada Raja Hitam dengan menteri ke G4, yang kemudian akan mendorong pionnya ke F6, memberikan ancaman dengan pukul pion G7, Hitam akan merespon dengan beteng ke C8.
memberikan ancaman skak mat di petak C1, raja bergeser ke G1, beteng ke C1 skak, raja ke H2, beteng pukul beteng skak, raja pukul beteng, menteri ke C1 skak, raja ke H2, menteri pukul pion. Apabila putih terus melanjutkan rencananya mendorong pion F6, hitam tinggal menggeser menterinya ke F4 skak, menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Tentu dengan kondisi seperti ini, pastinya dengan mudah hitam mengalahkan putih. Oke kawan-kawan, itulah permainan dari Ernest Granville berhadapan dengan Richard Reti di turnamen Bad Pistian Breyer Memorial di kota Pistian, Slovakia tahun 1922. Semoga partai tadi menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.